kali. Itu Sayyidina Ibrahim ketika dilempar ke apinya Namrud dengan manjanik, maka saat di udara datang malaikat Jibril. Ya Ibrahim, alaka hajah, kamu punya hajat. Sayyidina Ibrahim bilang, amma ilaik fala. Hajat kepada engkau tidak, saya nggak punya hajat kepada engkau, kepada Jibril. Oh, ini api depan mata. Maka malaikat Jibril bilang, bal ilallah, is'alullah, minta kepada Allah. Maka dijawab oleh Sayyidina Ibrahim. Nah, ini Gus Baha ini menganut madhabnya Nabi Ibrahim juga tadi bilang. Dia bilang ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Ilmunya Allah tentang keadaanku sekarang ini cukup bagi Allah sehingga enggak perlu diminta. Enggak perlu diminta. Allah udah tahu keadaanku begini, itu udah lebih daripada permintaan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang gad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Telah cukup ilmunya Allah tentang keadaanku, udah lebih dari cukup, lebih daripada permintaanku kepada Allah Ta'ala. Tapi terus doa apa? Fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Doa dan ibtihalnya aku, nah itu cuma sebagai alat bukti kalau aku adalah orang yang fakir, yang mengemis kepada Allah. Wala keadaan kita, keadaan pengemis. Keadaan orang melarat, keadaan orang yang memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka al-auliya. Syekh Al-Habib Umar bilang, kenapa kita kadang membaca doa-doanya para wali-wali kaum salihin? Sebab doanya mereka ya'rif tariqas sama. Tahu gang-gangnya menuju langit. Tahu jalan pintas yang menuju langit. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, ini hari Id, hari Lebaran. Lebarannya Hagila Hitam, lebarannya anak-anak yatim, lebaran dengan ijtima'il ikhwan, berkumpulnya dengan ikhwan fillah yang dijalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kehadiran Gus Baha, Masya Allah, jumlah minal ulama wal masyayikh, kiai, ini ada Ustaz Yusuf Mansur dan para habaib, para kiai lainnya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan. Oh, ini hari Ashura, hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan mereka para umatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun. Kemudian juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala keluarkan Sayyidina Yunus min batnil hut, dari perut ikan. Kemudian juga hari di mana perahu bahteranya Nabi Nuh itu merapat ke daratan. Kemudian juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan Allah kepada ikhwat Yusuf, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali Sayyidina Ya'qub dengan Sayyidina Yusuf tersebut, yang ketika Nabi Ya'qub diminta oleh putra-putranya, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in, maka Sayyidina Ya'qub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi, ditunda, nanti saya bakal istighfar untuk kalian. Ditunda, kenapa ditunda? Tunggu hari Ashura, hari dikabulkannya doa. Wal yaum Ashura, hari Ashura, hari yang agung di mana dahulu diwajibkan Nabi Muhammad untuk berpuasa di hari Ashura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Namun begitu diwajibkan puasa Ramadan, maka semuanya menjadi sunnah kecuali puasa Ramadan. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini ahtasibu, saya berharap kepada Allah Ta'ala bahwa hari Ashura itu menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan qabul kepada kita sekalian. Wali salafus salih pun juga mereka pun mengagungkan daripada hari Ashura yang demikian mulia ini. Kemudian juga terjadi sebuah kejadian yang agung, yang besar, yakni Maqtal al-Imam al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di hari Ashura yang sial bukan Husain. Husain enggak sial sama sekali. Yang sial pembunuhnya. Al-Husain enggak pernah sial. Enggak pernah sial, enggak pernah menjadi orang celaka sedetik pun dari hidupnya.
nggak pernah menjadi orang sial sedetik pun dari kehidupannya. Yang sial pembunuhnya, yang sial adalah pendengkinya, yang sial adalah orang-orang yang zalim sepanjang zaman. Waliyadzubillah min dzalik. Amma Sayyidina Husain dia bukan orang sial. Sayyidina Hasan bukan orang sial. Mereka orang yang beruntung. Sebagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam sebuah jihad bersama Nabi Muhammad, tahu-tahu ditombak dari belakang hingga tombak menembus ke dadanya. Kemudian darah mengucur dari depan dan seolah-olah dia nggak percaya, dia tampung darahnya tersebut di telapak tangannya. Kemudian tatkala dia melihatnya, kemudian dia tersenyum, kemudian gembira sambil berkata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku menang, aku beruntung. Aku beruntung. Ketusuk dia bilang, "Saya untung." Sayyidina Husain beruntung, bukan sial. Hakadha radhiyallahu anhu wa ardhah wa an jami' ahli bait wa sahabati Rasulillah ajma'in. Hari Asyura ada amalan yang dianjurkan, dan kita di penghujung hari daripada hari yang mulia ini, di antaranya kita dianjurkan untuk hadir berziarah kepada para ulama, ziarah kepada orang sakit, ziarah kepada salihin, hadir majlis zikir, kemudian juga menggunting kuku, memakai celak mata, meluaskan nafkah, dan terutama berpuasa di hari Asyura. Dan juga ada zikir dan amalan yang tertentu yang dianjurkan untuk dibaca, di antara surat Al-Ikhlas 1000 kali, dan juga membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 80 kali. Itu Sayyidina Ibrahim ketika dilempar ke apinya Namrud dengan manjanik, maka saat di udara datang malaikat Jibril. Ya Ibrahim, alaka hajah, kamu punya hajat? Sayyidina Ibrahim bilang, amma ilaik fala. Hajat kepada engkau tidak, saya nggak punya hajat kepada engkau, kepada Jibril. Oh, ini api depan mata. Maka malaikat Jibril bilang, bal ilallah, is'alullah, minta kepada Allah. Maka dijawab oleh Sayyidina Ibrahim. Nah, ini Gus Baha ini menganut madhabnya Nabi Ibrahim juga tadi bilang. Dia bilang ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Ilmunya Allah tentang keadaanku sekarang ini cukup bagi Allah, sehingga enggak perlu diminta. Enggak perlu diminta. Allah udah tahu keadaanku begini, yaitu udah lebih daripada permintaan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang, "Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari." Telah cukup ilmunya Allah tentang keadaanku, udah lebih dari cukup, lebih daripada permintaanku kepada Allah Ta'ala. Tapi terus doa apa? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Doa dan ibtihalnya aku, nah itu cuma sebagai alat bukti kalau aku adalah orang yang fagir, yang mengemis kepada Allah. Wala keadaan kita, keadaan pengemis, keadaan orang melarat, keadaan orang yang memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka al-auliya. Syekhana Al-Habib Umar bilang, kenapa kita kadang membaca doa-doanya para wali-wali kaum salihin? Sebab doanya mereka ya'rif tariqas sama. Tahu gang-gangnya menuju langit. Tahu jalan pintasnya menuju langit. Gangnya mereka. Mintanya qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari falihadza sirri ad'u fi yasari wa asari ana 'abd sara fakhri dimna fagri wa tirari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita membaca daripada doa-doa yang dianjurkan oleh para salafus saleh, sedikit kita baca dari doa mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نقل عن العلامة الأجهوري من قال يوم عاشوراء حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 70 مرة كفاه الله تعالى شر ذلك العام. Itu Imam Al-Ajhuri, itu beliau bilang yang mengucap hari Ashura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, maka Allah Ta'ala cukupi dia, dijaga dia dari segala keburukan yang terjadi di tahun tersebut. Dan kita baca ini semua mewakili dari para keluarga kita, anak, istri, tetangga, masyarakat, kemudian juga kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, bil khusus bangsa Indonesia kita. Ya Rabbal Alamin. Ada Imam Abdullah Al-Haddad di dalam Al-Hikam, ini beliau bilang hidayah dan taufik dua-duanya dari Allah Ta'ala. Al-hidayah ada 3 macam. Zakar Syekhana Al-Himar, al-hidayah itu ada hidayah, ada 3 maratib. Semuanya ada dalam Al-Quran. Yang pertama hidayatul bayan. Hidayatul bayan dari Allah, dari Nabi, dari manusia, dari ulama, dari murabbiyin. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Hidayah al-bayan dalam memberikan penjelasan dakwah dan ajaran. Ada yang kedua makna hidayat dengan makna hidayatul taufik. Hidayatul taufik fahadha minallah innaka la tahdi man ahbabta. Yang bisa ngasih taufik hidayat cuma dari Allah Ta'ala. Ada lagi hidayat yang ketiga. Hidayat yang ketiga ada hidayatul kashf. Hidayatul fatih wal kashf. Hidayah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan futuh, dan itu maratib di balik itu semuanya. Makanya dalam salat kita minta hidayat tiap saat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, terus berulang-ulang. Begitu juga waktu salat subuh, Allahumma hadina fiman hadait. Bukan hadait, keliru. Allahumma hadina fiman hadait. Bukan hadait, tapi hadait. Enggak pakai mad haknya. Nah kemudian kan Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, itu wiridnya tiap malam saat sholat witir, itu di rakaat terakhir beliau selalu kunut. Itu dia kunut, dia ulang-ulang, Allahumma hadina fi man hadait, Allahumma hadina fi man hadait, diulang-ulang sampai dekat subuh. Subhanallah, hidayat apa yang dia minta? Min da'wat para salafus saleh, di antara doanya mereka, Allah yahdina fi man hadah, yar'ana fi man ra'ah, wa yatawallana fi man tawallah. Allah Ta'ala berikan kita hidayat bersama orang-orang yang mendapatkan hidayat. Subhanallah. Ini udah simple. Kalau pengen hidayat ini bisa simple, hidayat kamahum. Udah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ikhtasarna tariq ada. Wal hidayah hidayatul kashf, Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Mereka mayujahidun kecuali setelah hidayat. Setelah dapat hidayat, yu'minun, ya'malun, yujahidun. Tetapi ada lagi hidayat setelahnya jihad, ada lagi hidayat lagi. Jahadu fina lanahdiyannahum. Man lam yujahid lam yushahid. Yang tidak mujahadah maka dia tidak mencapai maqam syuhud. Man lam takun lahu al-bidayah muhrigah, lam takun lahu nihayah musyrigah. Orang ketika di awalnya itu tidak punya semangat yang berapi-api dalam menuntut ilmu, maka tidak akan mencapai kejayaan, kemenangan, keberhasilan yang gemilang. Sayyidina Ibn Abbas bilang, "Dzulliltu taliban wa uzziztu matluban." Waktu saya menjadi pencari ilmu, saya menuntut ilmu, merasakan kehinaan. Isbir ala tulil jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Man lam yadhuk dhullat ta'allumi
sa'atan tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi. Tapi sar uziztu matluban, ketika beliau dicari, beliau dimuliakan. Sayyidina Abdullah bin Abbas berdiri di depan rumahnya Zaid bin Thabit. Aywa. Berdiri di depan pintu rumahnya, nggak berani ngetok pintu. Sampai ketika Zaid siang keluar, ngelihat Ibn Abbas sudah berdebu. Itu bilang, sampai nggak ngenalin muka siapa ini. Bilang, Ibn Abbas. Bilang, naam. Nah. Bilang, kamu sepupunya Rasulullah. Kenapa nggak dari tadi ketuk pintu rumah saya? Dia bilang, akhaf ushghilak, uz'ijak, saya khawatir mengganggu engkau, anta fi rahatik baina ahlik. Sekarang sudah selesai, baru indi hajah fil ilm wa hakadha. Datang waktu jenazahnya Sayyidina Zaid bin Thabit, ibunya meninggal. Begitu Zaid dengan naik keledainya itu datang, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas diambil tali kendali daripada kendaraan tersebut, sehingga Sayyidina Zaid dikhawatir, ya Ibn Ammi Rasulillah, wahai sepupu Rasulullah, lepaskan, jangan engkau. Bilang, la hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina, kita diperintahkan demikian untuk memperlakukan para ulama kita. Wah, Zaid dengar begitu ya diam, tapi dicari akal apa untuk membalasnya. Untuk membalas Ibn Abbas. Begitu turun dari keledainya, begitu turun dipegang tangannya Ibn Abbas, dicium, ditarik. Kenapa? Hakadha umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan memperlakukan ahli bait nabi kami. Wah, kata hadhihi bitilk, kata Rasul kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Al-hidayah wa taufik, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu keduanya bimanzilatil ghais, seperti hujan yang menimpa bumi. Labudal insan itu untuk mencapai akhirat itu dua perkara, hidayah dan taufik, dan dua-duanya itu kedudukannya seperti hujan yang menimpa bumi. Yang kedua usaha, as-sa'i ilallah ala minhaj al-istiqamah, menempuh jalan istiqamah. Nah, itu usaha tersebut ala minhajil istiqamah. Jadi bukan cuma duduk nungguin hujan. Bukan cuma duduk nungguin hidayat, nungguin taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi as-sa'i ilallah ala minhajil istiqamah. Nah, itu sama seperti dia sudah siapkan lahannya, udah digali, ya, buminya, tanahnya sudah udah digemburin dulu. Ya, sudah dia siapkan, udah dia jaga, dia perhatikan, dia tebarkan benihnya, dia rawat dari hamanya, sehingga begitu datang hujan, ya sudah subur, akan memberikan tumbuh-tumbuhan. Menanam di sebuah lahan tanpa ditimpa dengan air hujan, nah itu akhirnya cuma capek. Kalau nggak disiramin dengan air hujan, akhirnya capek, letih, begitu, dan hasilnya nggak bakalan maksimal. Menanam saja, usaha saja tanpa hidayat dari Allah dan bimbingan. Akan tetapi juga turunnya hujan, tapi nggak ada tanah yang disiapkan, maka sia-sia, mubadzir. Hal yang semacam ini, makanya harus dua hal tersebut, hidayat dan taufik dari Allah, dan as-sa'i, berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ala sabil alal minhaj al-istiqamah. Masya Allah. Yaqul Sayyidina al-Haddad ala bisatil ilm wal ibadah wal ghaib indi sara kasyahada hadha al-umri muntaha sa'adah subhana rabbi man rajahu ma khab. Pakai ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki nderaken permintaane Habib Jindan, niki wadah kitab namanya Tasbitul Fuad. Ini kitab yang menerangkan kutbiahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Di antara kitab yang sering saya baca, memang kitab ini, kitab Tasbitul Fuad. Saya akan menerangkan tentang cara pandang beliau
an kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata beliau, kalimat ini mudah sekali karena makul. Misalnya begini ya, kita secerdas apapun terus disuruh melogika bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, bisa enggak? Enggak bisa kan? Karena hadhil maujudat, terus kita dilatih disuruh bilang khalaqahal adam. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau hadhil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Yang namanya maujudat mesti diciptakan yang maujud. Karena maujud pencipta disebut wajibul wujud. Jadi kalau kalimah ini sampai enggak bisa, itu karena salahnya sendiri. Makanya di hadis Bukhari setiap ada orang musyrik masuk neraka kata Allah, aradtu minka ahwana min dalik. Sebagian riwayat aisara min dalik. Hanya aisar itu kita disuruh menahankan Fir'aun itu kan berat. Wong Tuhan kok mati. Wong Tuhan kok tenggelam. Susah, secara logika susah. Tapi kalau disuruh menuhankan Allah itu gampang sekali. Wal kabirul muta'al, huwal ghaniyyu, huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hadatin dinun yusrun. Karena apa? Logikanya gampang sekali. Sebab itu di antara kenangan kula Mbak Syed Abdul Haddad cara menerangkan tauhid. Tauhid itu justru mudah. Yang enggak mudah itu tasyrik. Masa Fir'aun kita samakan dengan Allah, orang yang karuan mati tenggelam, disamakan zat yang tidak akan mati. Maka ajaran la syarikalah itu ajaran yang benar dan mudah. Ini cara pandang Syed Abdul Al-Haddad. Jadi keliru kalau ada orang bilang susah Gus ngilangkan apa syirik, ngilangkan enggak ikhlas. Justru ikhlas itu yang paling mudah. Karena menuhankan Tuhan yang memang seharusnya sebagai apa? Tuhan. Terus niki kula waca beberapa dawuh Syed Abdul Haddad tabarruk mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala fil khaufi war raja. Ar-raja'u awsa'u minal khaufi li'anna an-nafsa maghrurah. Wa man la ma'ahu ma'rifatun bi qadri khaufi yukhsha 'alaihil inqita. Jadi kita ini kalau terlalu khawatir, kita sholat jangan-jangan enggak diterima, kita sholat jangan-jangan husnul khotimah, suul khotimah, kita sudah dekat kiai, dekat habib, jangan-jangan tetap suul khotimah. Kekhawatiran ini seperti ini bisa yukhsal inqita, bisa fisik Anda tidak kuat. Maka kata beliau, ar-raja awsa'u minal khauf. Ar-raja awsa'u minal khauf. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan ditulis di aras, inna rahmati sabaqat ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi. Ya ini jadi jelas ya. Ar-raja awsa'u minal khauf. Li'anna nafsa maghrurah wa man nama'ahu ma'rifatun bi qadri khaufi yukhsha 'alaihil inqita. Waqad qila al-khaufu kulluhu lirrajin war raja' kulluhu lil khaifin wa tabi'atun nafsi tab'atu ma hiya min taba'id. Terusnya jadi saya punya cerita ya. Ada orang fasik, banyaklah orang, mungkin di semua negara juga banyak. Sampai berani hidup itu kalau ngandani anak-anaknya, "Nak, yang fasik saya tok, jangan sampai kamu." Nanti orang yang bodoh juga gitu. Bapaknya enggak tamat SD, "Nak, yang goblok bapak kamu saja, kamu enggak usah ikut goblok." Ini gara-gara rahmat agama ini limangkana yarjuwah. Agama ini bagi selalu yang punya rojak, tidak bagi yang putus asa. Rasulullah ketika di Abdul Yalil, ketika di Taif dia lempari batu, Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Tapi apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika malaikat bilang, tapi mereka kafir semua. Nabi kata Nabi apa? Arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Yang memberanikan Nabi itu satu. Saya tetap berharap kalau bapaknya kafir, saya berharap anaknya sudah tidak kafir lagi. Jadi yang menggerakkan agama ini adalah limangkana yarjuwah. Bagi yang selalu punya harapan. Jadi yang fasik ya masih sedang fasik. Makanya di doa-doa para habaib antuqa bilal mudhniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Ada satu tafsir yang menafsiri ruhama bainahum yat'u salihum li taliqihim wa taliquhum li salihihim. Jadi enaklah beragama ini nak. Karena kata beliau ar-raja awsa'u minal khauf. Nggih ngoten kula kepengin ngaji Habib Jinner malah saya ngaji gimana ini kamu. Sudah cukup Habib Novel ya? Sudah. Ayo Habib Salim sekarang. Salim. Amir.
Ini satu kalimat udah cukup udah. Ar-raja awsa'u minal khauf. Alhamdulillah. Udah begini, udah tutup kita, enggak usah lanjut, udah selesai. Agama ini liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Abdul ibadah intidharul farad. Yes, naam. Sudah khatam ini. Sahih. Ayo, salam. Bismillah.